Bukankah itu Rafa? Ngapain dia di sana? Gumam Mia dalam hati. Penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Rafa di tempat itu, Mia pun memberanikan diri untuk mendekatinya. Ternyata ada sesuatu yang mencuri perhatian pria berparas tampan tersebut. Tatapan Mia kini tertuju pada pasangan romantis yang tengah asik bercanda tak jauh dari tempat mereka berdiri. Ternyata keromantisan pasangan itulah yang berhasil membuat mencuri perhatian Rafael, hingga ia terpaku di tempat itu. Begitu fokus, hingga tak menyadari bahwa Mia telah berada di dekatnya. "Jangan, Drew. Aku malu jika dilihat orang," ucap Ayu seraya terkekeh. Memeluk erat tengkuk Andrew yang saat itu tengah menggendongnya ala bridal style. "Kenapa harus malu? Palingan yang lihat juga para pelayan," sahutnya sambil sesekali mengecup bibir manis sang istri. Ia sama sekali tak menggubris permintaan Ayu dan kini membawa istrinya itu menuruni anak tangga. Wajah Ayu tampak memerah menahan malu karena kini mereka menjadi pusat perhatian para pelayan yang tengah asik melakukan tugasnya di pagi itu. Rafa yang masih terpaku, menarik sedikit sudut bibirnya dengan tatapan yang masih tertuju pada pasangan itu, hingga menciptakan sebuah garis senyum yang begitu tipis. Mia sama sekali tak terkejut melihat aksi Rafael. Secara ia sudah curiga dengan lukisan yang menggantung di dalam kamar pria itu. Ia yakin memang ada sesuatu yang tidak beres kepada Rafael dan sekarang ia kembali memergoki pria itu. "Mereka benar-benar pasangan yang romantis ya, Rafa." Kalimat spontan yang keluar dari bibir Mia, berhasil membuat lamunan Rafael buyar. Rafael sontak menoleh ke arah gadis itu dengan alis yang saling bertaut. "Mia, sejak kapan kamu ada di sini?" tanya Rafael dengan gugup dan tampak kikuk. "Sejak tadi," jawab Mia tanpa ragu. Gadis itu mengulas senyum dan berniat melanjutkan langkahnya. Namun, belum sempat kaki Mia melangkah pergi, tiba-tiba saja Rafael meraih pergelangan tangan gadis itu dan menghentikannya. Mia tunggu sebentar," ucapnya dengan begitu serius. "Ya, kemarilah, ikuti aku." Perlahan Rafael menarik tangan Mia, lalu menuntun gadis itu menuju kamar mewah miliknya. Meskipun terlihat ragu, Mia tetap mengikuti langkah pria berparas tampan itu. Hingga akhirnya mereka kini berada di dalam ruangan tersebut. "Ada apa, Rafa?" tanya Mia dengan wajah bingung. "Tunggu di sini sebentar." Alih-alih menjawab pertanyaan Mia, Rafael malah berlalu dengan cepat menghampiri sebuah berangkas yang terdapat di salah satu sudut ruangan. Meraih sebuah berkas, lalu membawanya kembali menghampiri Mia. "Ini milik adik-adikmu. Simpanlah dengan baik. Jangan sampai jatuh ke tangan yang salah lagi," ucap Rafael dengan begitu serius kepada Mia. Apa ini?" tanya Mia dengan raut wajah bingung menatap sebuah berkas yang kini berada di tangannya. "Lihatlah," sahut Rafael. Tersenyum sembari memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana. Namun, tatapannya masih tertuju pada sosok Mia yang benar-benar berhasil mencuri perhatiannya. Terlihat begitu cantik, hingga Rafael sulit untuk mengindahkan kecantikan itu. Perlahan Mia membuka dan membaca isi berkas tersebut dengan begitu seksama. Tangannya tiba-tiba bergetar hebat dan kedua netra indah gadis itu mulai berkaca-kaca. Ini kan. Tetapi bagaimana bisa kamu mendapatkannya?" ucap Mia dengan bibir bergetar. Tidak begitu sulit dan sekarang kalian tidak perlu khawatir lagi karena orang-orang jahat itu sudah berada di tempat seharusnya," sahut Rafael. Masih dengan senyuman khas yang menghiasi wajah tegasnya. "Maksudmu?" Mia semakin bingung. "Ya, mereka sudah di penjara."
Baik Bu Marta maupun antek-anteknya sudah berada di balik jeruji besi atas kasus pembunuhan berencana terhadap mendiang suaminya juga mendiang ibumu. Mereka akan mendekam di sana dengan kurun waktu yang sangat lama, jelas Rafael. Apa? Mia terkejut bukan main. Namun, mengingat kekuatan pria itu sungguhlah tidak main-main, ia pun kembali tersadar bahwa apapun bisa dilakukan Rafael dengan sangat mudah. Termasuk mengambil kembali semua yang harusnya menjadi milik Amar dan Amara. Mia refleks memeluk tubuh besar Rafael dan menangis di sana. Gadis itu sudah tak sanggup lagi menahan tangis bahagia yang akhirnya pecah di dada bidang pria tersebut. Terima kasih banyak, Rafa. Terima kasih banyak, ucap Mia di sela tangisnya. Rafael sempat terpaku sebab tak menyangka bahwa Mia akan memeluknya. Namun, sesaat kemudian ia pun kembali tersadar dan segera membalas pelukan hangat gadis itu. Sama-sama, jawabnya. 1 bulan kemudian. Teman-teman, aku punya kabar baru, nih. Kalian mau tahu, gak? Ucap salah satu teman sekelas Amar dan Amara. Seorang bocah perempuan yang merupakan anak tunggal dari salah seorang pejabat di kota mereka. Bocah itu bicara dengan cukup lantang di depan ruang kelas mereka. Seluruh siswa pun berkumpul dan menghampiri bocah perempuan itu. Bocah perempuan yang dianggap sebagai leader di kelas mereka. Ya, apapun yang dikatakan oleh bocah perempuan itu akan selalu dipatuhi oleh seluruh teman-temannya. Tak ada yang berani membantah, terkecuali Amar. Amara pun ingin ikut menghampiri dan bergabung bersama mereka, tetapi segera ditahan oleh Amar. Ia tidak ingin saudara kembarnya itu ikut-ikutan seperti yang lain. Seakan menjadi antek-antek bocah perempuan nakal itu. Lepasin tanganku, Mar. Aku ingin gabung sama mereka, ucap Amara, tak terima karena Amar menahan langkahnya. Untuk apa? Biar jadi nakal sama seperti mereka. Celetuk Amar dengan wajah tegas menatap Amara yang sepertinya masih bersikeras ingin menghampiri para bocah-bocah itu. Aku kan pengen temenan sama mereka, Mar. Bagaimana kalau mereka gak mau temenan sama kita lagi? Nanti kita gak punya teman, loh. Ucap Amara lagi, mencoba meyakinkan Amar agar segera melepaskan cengkeraman tangannya. Amar tak peduli dengan kata-kata Amara. Ia tetap enggan melepaskan cengkeramannya dan membiarkan saudara kembarnya itu pergi menyusul yang lain. Kita sudah terbiasa hidup terasing, Amara. Hanya karena mereka tak mau berteman sama kita, tidak akan membuat kita kenapa-napa, sahut Amar. Amara menekuk wajahnya, lalu kembali duduk di tempatnya semula. Meskipun sebenarnya ia masih ingin bergabung bersama bocah-bocah yang lain, tetapi ia tak berani membantah perintah saudara kembarnya itu. Sementara itu di depan ruang kelas. Ada kabar apa, Cantika? Kami jadi penasaran, tanya salah bocah itu. Kalian tahu gak? Ternyata murid baru di kelas ini, mereka berasal dari keluarga miskin. Mereka gak selevel sama kita, jelas bocah perempuan yang bernama Cantika itu dengan begitu serius. Murid baru yang mana sih, Cantika? Bocah perempuan itu melirik ke arah kursi yang diduduki oleh Amar dan Amara dengan raut wajah masam, kemudian diikuti oleh teman-temannya yang lain. Siapa lagi kalau bukan Amar dan Amara, sahutnya dengan lantang. Suaranya menggema hingga ke seluruh sudut ruangan kelas mereka. Amara ingin bangkit dari posisi duduknya. Ia merasa kesal ketika mendengar celetukan bocah perempuan itu. Meskipun benar ia berasal dari keluarga miskin yang terbuang, tetapi Amara tidak suka jika dihina di depan seluruh teman-temannya yang lain. Namun, sebelum Amara sempat menjauh,
Amar malah kembali mencegahnya. Mencengkram erat pergelangan tangan saudara kembarnya itu sembari menatapnya dengan sorotan tajam. Amara membalas tatapan elang Amar, seolah bertanya kenapa saudaranya itu malah menghentikan aksinya. Karena ikatan batin yang sangat kuat di antara keduanya, meski tanpa bicara sepatah kata pun, Amar tetap mengerti apa maksud dari tatapan saudara kembarnya itu. Amar menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak usah diladenin. Biarin aja mereka mau ngomong apa tentang kita. Kita tidak butuh teman-teman yang seperti mereka, Amara. Ingat, tugas kita di sini hanya untuk belajar. Jadi, lebih baik kita fokus belajar biar kita bisa jadi orang pinter, daripada mempedulikan mereka, ucap Amar, mencoba mengingatkan Amara tentang tujuan utama mereka. Blah, blah, blah. Cantika mengolok-olok ucapan Amar terhadap Amara. Dasar miskin. Dari mana kamu tahu bahwa mereka berasal dari keluarga miskin, Cantika? Tanya yang lainnya lagi. Aku pernah mendengar kakak perempuannya bicara seperti itu kepada mereka. Yang mengatakan bahwa mereka hanyalah orang miskin yang numpang hidup sama pemilik mansion yang megah itu, tutur Cantika, sambil sesekali melirik ekspresi anak kembar tersebut. Namun, sayangnya Amar sama sekali tak terpancing oleh celetukannya. Apa yang diucapkan oleh Cantika sama sekali tak membuat hati Amar panas ataupun kecewa. Begitu pula dengan Amara, meskipun sesekali terdengar hembusan napas kasar yang dibuang melalui mulut, tetapi ia tak berniat menimpali ucapan bocah perempuan nakal itu. Sementara itu di mansion. Andrew, kamu tidak masuk kerja hari ini? Tanya Rafael, ketika melihat Andrew tengah duduk bersantai di ruang utama bersama dua bayi kembarnya, Noah dan Nula. Tidak. Entah kenapa hari ini bawaannya males aja, padahal pekerjaanku masih menumpuk, sahut Andrew, menarik sedikit ujung bibirnya dan menciptakan sebuah senyuman tipis ketika membalas tatapan sang kakak. Heh, ternyata kamu bisa malas juga ternyata, celetuk Rafael. Pria itu terkekeh pelan, seraya menjatuhkan diri ke sofa, tak jauh dari posisi Andrew berada. Bukan hanya kamu, Om Rafa. Aku pun syok ketika dia bilang begitu. Tumben banget, kan? Timpal Ayu yang baru saja tiba di ruangan itu dan disambut dengan tertawaan kecil oleh Rafael. Dasar, celetuk Rafael. Ia bangkit kembali dari posisi duduknya, lalu bersiap-siap untuk pergi. Loh, mau kemana, Om? Baru juga aku duduk di sini, kamu udah mau pergi aja, celetuk Ayu dengan alis yang bertaut, menatap pria itu. Aku ingin pergi ke toko alat lukis. Ada yang mau nitip sesuatu? Sahut Rafael kemudian. Andrew menggelengkan kepalanya perlahan. Tak ada yang ia inginkan saat itu. Namun, berbeda halnya dengan Ayu. Wanita cantik itu tersenyum lebar dan tanpa sungkan meminta sesuatu kepada kakak iparnya tersebut. Aku nitip es cendol yang biasa mangkal di depan ya, Om. Andrew menatap malas kepada Ayu. Sayang. Sebaiknya kamu minta belikan sama pelayan saja. Jangan Rafa, sela Andrew, merasa tak enak hati kepada sang kakak. Tidak apa kok, sayang. Aku sudah sering nitip itu sama Om Rafa. Benar kan, Om? Sahut Ayu. Andrew tak bisa berkata-kata lagi. Ia menggaruk kepalanya yang tidak gatal sambil mengalihkan pandangannya kepada Rafael. Benar saja, Rafael pun tampak tidak keberatan dengan permintaan Ayu barusan. Ada yang lain lagi? Tanyanya kemudian. Tidak ada. Itu saja sudah cukup, sahut Ayu dengan begitu antusias. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu.
Rafael pun segera melangkah pergi, menjengkelkan keluarga kecil Andrew di ruangan itu. "Sejak kapan kamu menyukai minuman itu?" tanya Andrew dengan mata memicing, menatap Ayu penuh selidik. "Minuman apa?" "Es cendol," tanya Ayu balik dan dijawab dengan anggukan oleh Andrew. Bukannya segera menjawab pertanyaan dari suaminya itu, Ayu malah tergelak. "Sebenarnya itu bukan untukku, sayang. Tapi untuk Mia. Mia lah yang menyukai minuman segar itu," sahut Ayu dengan jujur. "Ya ampun, ada-ada aja." Andrew hanya bisa geleng-geleng kepala. Ia tidak mengerti kenapa Ayu begitu antusias mencoba menyatukan dua insan tersebut. Sementara itu di halaman depan mansion. "Di mana mobilku?" tanya Rafael kepada salah satu bodyguard ketika melihat mobil favoritnya tidak ada di sana. Bodyguard itu mengerutkan alisnya heran. "Mobilnya masih berada di bengkel, Tuan. Bukankah kemarin sore Tuan sendiri yang meminta Ben untuk mengantarkannya ke bengkel langganan Anda?" Jelas pria penuh tato itu mengingatkan. Rafael menepuk jidatnya dengan pelan sambil mendengus. "Ya ampun, bagaimana aku bisa melupakan hal itu?" gumam Rafael pelan sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling halaman nan luas itu. Tiba-tiba saja kedua netra Rafael tertuju pada sebuah mobil yang terparkir tak jauh dari posisinya berada. Mobil yang biasa digunakan Andrew untuk pergi ke kantor. "Apa aku pinjam mobil Andrew saja, ya?" gumam Rafael pelan. Di antara banyaknya mobil yang ia miliki, entah kenapa mobil milik adiknya itu berhasil mencuri perhatiannya. Selain dekat dengan posisinya, mobil milik Andrew tersebut seakan menantang untuk dipacu melaju ke jalan raya. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya Rafael pun memutuskan untuk menggunakan mobil tersebut. Ia berjalan menghampiri benda itu dan segera disambut oleh Pak sopir yang bertugas mengemudikan mobil mewah tersebut. "Selamat siang, Tuan Rafael." Pria itu membungkuk hormat seraya mengulas senyuman hangat kepada Rafael yang kini berdiri di hadapannya. "Pak, antar aku ke toko alat lukis sekarang," titah Rafael. "Siap, Tuan." Tanpa basa-basi, pria parubaya itu pun segera membukakan pintu mobil tersebut, lalu mempersilakan Rafael untuk masuk dan duduk di sana. "Mari, Tuan." Setelah Rafael siap, sang sopir pun segera memacu mobil mewah milik Andrew tersebut memecah keramaian kota. Selang beberapa menit kemudian, di perjalanan, beberapa kali Rafael melirik jam tangan mewah yang melilit di pergelangan tangannya. Pria itu merasa bosan karena sang sopir dianggap terlalu pelan memacu mobil mewah tersebut. "Pak, naikkan kecepatan mobilnya. Aku akan terlambat jika kecepatanmu terus seperti ini," ucap Rafael dengan nada sedikit kesal. "Baik, Tuan." Meskipun sang sopir sudah terbiasa dengan kecepatan yang seperti itu ketika bersama Andrew, tetapi kali ini ia akan mencoba untuk menaikkan kecepatannya, sesuai dengan perintah Rafael. Mobil itu melaju dengan kecepatan yang hampir saja melebihi batas yang sudah ditentukan. Meskipun cepat, tetapi mobil tersebut terlihat stabil karena yang mengemudikannya cukup berpengalaman. Namun, tiba-tiba saja kemampuan sang sopir diuji. Rem yang seharusnya berfungsi dengan baik, tiba-tiba kehilangan fungsinya. Kepanikan pun mulai menyerang sang sopir, hingga mobil yang dipacunya terlihat bergerak dengan tidak stabil. "Ada apa ini, Pak?" pekik Rafael panik. Memperhatikan sekelilingnya dengan raut wajah bingung. "Remnya blong, Tuan," sahut pria parubaya tersebut dengan kepanikan yang sama. "Apa? Tetapi bagaimana bisa?" pekik Rafa lagi.
Kali ini ia benar-benar panik sebab nyawa keduanya menjadi taruhan. Belum sempat Pak sopir menjawab, tiba-tiba, "Ah!"